Tapi tantangannya adalah, ini disampaikan oleh almarhum Ayah Sob pada Mhm. saya, kita jangan terlena dengan rekognisi, jangan terlena dengan fasilitasi, jangan Mhm. terlena dengan afirmasi. Mhm. Pada suatu saat ketika negara berubah kebijakan politiknya Mhm. terhadap pesantren, kita sudah seperti terinfus sebelumnya. Ketika infus dicabut sehingga Selalu kita apa-apa merasa lemah, betul. maka jangan terlena, kita manfaatkan itu, Mhm. tetapi kita tetap harus membangun kemandirian. Mhm. Dan negara terlambat sebenarnya Allah. melakukan rekognisi, Mhm. afirmasi, dan fasilitasi ini. Iya. Setelah hampir lewat daripada 70 tahun Indonesia merdeka, baru kita memperoleh Berkembang. rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi ini. Wahai saudara, so syurga, tanita ilmu serta beramal, demba otke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali dalam program terbaik persembahan dari DMDH TV, yaitu DMDH Podcast Muhadzatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya alhamdulillah masih dalam momen bulan suci Ramadan yang sejatinya per detiknya harus kita manfaatkan untuk melakukan amal kebajikan, dan salah satunya adalah pantaulah dengan penuh makna persembahan dari DMDH TV, yaitu Muhadzatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengupas tentang suatu tema yang begitu luar biasa yang melekat dengan dunia kedayahan ataupun pesantren. Dan tentunya tema yang akan kita angkat adalah berkenaan tentang Dayah Aceh dalam arus rekognisi pesantren di tingkat nasional. Tentunya pembahasan ini lahir daripada adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang membawa babak baru bagi rekognisi ataupun pengakuan negara terhadap institusi pendidikan dayah ataupun pesantren. Dan tentunya untuk membahas hal tersebut kita tidak sendirian. Di studio telah berhadir sosok yang begitu luar biasa. Beliau merupakan sosok yang berpengalaman dalam hal ini. Beliau adalah Ketua PCNU Kota Losmawe sekaligus dosen prodi Ilmu Politik Universitas Malikus Saleh Aceh Utara. Beliau adalah Al-Mukarram Abi Dr. Muhammad Rizwan Haji Ali MA. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Abi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam ini ya Abi? Alhamdulillah, saya senang berada di tempat yang baik ini. Masya Allah, alhamdulillah kami juga mengucapkan terima kasih Abi atas kesediaan Abi untuk berhadir di tempat kami. Dan tentunya kita juga berharap kepada seluruh ahibah DMDH TV agar senantiasa mengikuti kegiatan kami, karena insya Allah perbincangan kami akan membuka wawasan kita semua bagaimanakah upaya yang ditempuh oleh pemerintah terhadap rekognisi Dayah Aceh dalam rangka memberikan semacam pengakuan yang lebih terhadap status daripada Dayah Aceh. Luar biasa Abi, alhamdulillah. Berangkat daripada yang telah kami sebutkan tadi, bahwa berdasarkan undang-undang yang telah kami sebutkan tadi, bahwa ini negara memberikan pengakuan kepada Dayah Aceh khususnya ataupun pendidikan Islam tradisional. Maka dengan adanya pengakuan seperti ini, apakah sebagai Abi melihatnya, apakah ini menjadi dengan adanya pengakuan negara terhadap pesantren ini, apakah ini menjadi hadiah ataupun justru menjadi tantangan baru bagi dunia dayah? Bagaimana menurut Abi? Iya, baik ya. Memang dayah dan pesantren itu yang ada di Nusantara, bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di negara-negara Melayu yang lain yang hidup dalam tradisi Melayu itu memiliki istilah dan sejarah yang berbeda. Kalau pesantren di Jawa itu kan lekat dengan tradisi kesantrian yang muncul sebelum pra-Islam, dan kemudian dilakukan Islamisasi oleh peradaban Islam, dan kemudian menjadi tempat pendidikan agama Islam. Dan orang yang tinggal di kesantrian itu kan disebut santri. Sementara di Aceh itu kan dayah itu diambil dari kata-kata zawiyah, sudut masjid Nabi di mana para sahabat belajar bersama dengan Nabi. Kemudian dalam pengucapannya itu mengalami derivasi ya, mengalami tasrif sesuai dengan dialek lokal, sehingga zawiyah ini diucapkan dengan kata-kata dayah. Nah, dari sisi istilah dan sejarah ini menunjukkan bahwa memang ada perbedaan sejarahnya antara konsep pendidikan dayah dan pesantren yang ada di Aceh. Tetapi dalam perkembangannya,
pendidikan pesantren dan pendidikan daya itu bertemu di kultur Ahlussunnah wal Jamaah. Masya Antara di Pulau Jawa misalnya, di Kalimantan, di Banjar, di Padang, di kawasan masyarakat Minang, dan di seluruh kawasan Nusantara yang lain termasuk ke Malaysia, Brunei, dan Patani Selatan. Itu ketemunya kan pertemuannya adalah di Ahlussunnah wal Jamaah, di mazhab Syafi'i sebagai mazhab mayoritas dari ulama dari masyarakat Nusantara, Asia Tenggara, yang background-nya adalah mazhab Syafi'i. Sehingga walaupun awalnya memiliki perbedaan sejarah, kemudian dia bertemu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Terutama pesantren-pesantren atau daya-daya salafiyah tradisional itu yang kitabnya sama, kurikulumnya hampir mirip dan sebagainya, jenjang-jenjang kitabnya juga sama dari matan, syarah, hasyiah dan sebagainya. Dan ini berlangsung sejak Kesultanan Islam Masya Allah. di Samudra Pasai, di Aceh Darussalam, di kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Brunei, juga di Malaysia dan sebagainya. Nah, dalam masa Kesultanan Islam itu kan pendidikan formalnya adalah pendidikan daya di Aceh, Betul. pendidikan pesantren kalau di Pulau Jawa itu pendidikan formal. Tapi kemudian dalam era penjajahan di abad ke-19 kita akan mengalami kemunduran. Jadi pendidikan Islam itu dipinggirkan, bahkan dimarginalisasi cukup parah, sehingga diperkenalkan sistem sekolah formal, school ya, oleh pemerintahan Belanda. Sehingga pemerintah Belanda dan pemerintah kolonial itu hanya mengakui pendidikan formal itu adalah pendidikan mereka yang mereka bawa sesuai dengan sistem mereka. Sementara sistem pendidikan pesantren dan pendidikan daya itu malah dianggap sebagai tantangan bagi eksistensi kolonialisme. Dianggap sebagai sumber perlawanan bagi kolonialisme, sehingga dihancurkan, dipinggirkan, bahkan sama sekali tidak diakui sebagai salah satu pendidikan asli di dalam masyarakat di Nusantara, termasuk di Aceh. Nah, ini juga berlangsung kemudian di era pasca kemerdekaan. Pendidikan pesantren, pendidikan daya itu masih dianggap sebagai pendidikan pinggiran, tradisionalis, pendidikan masyarakat kampung yang tidak adaptable terhadap pendidikan modern dan sebagainya. Sehingga umat Islam di Indonesia itu mencoba berjuang untuk mendapatkan pengakuan terhadap pendidikan pesantren ini atau pendidikan daya di Aceh. Untuk menjadikan pendidikan ini juga sebagai bahagian daripada rumpun pendidikan nasional. Dan itu tidak berhasil di masa Orde Baru, di masa bahkan sebelumnya Orde Lama juga tidak diakui. Artinya bertahun-tahun berjuang. Bertahun-tahun ini, puluhan tahun setelah Indonesia merdeka, pendidikan pesantren ini yang menjadi sumber perjuangan, sumber elan vital nasionalisme, bahkan itu tidak mendapatkan posisi yang layak. Bahkan kita tahu bahkan jihad, fisabilillah dan sebagainya, kalau di Aceh itu kan dipimpin oleh para ulama-ulama daya ya. Mereka membangun semangat nasional jihad untuk melawan penjajahan. Demikian juga di Pulau Jawa dan di tempat-tempat yang lain itu. Maka karena tidak ada pengakuan yang cukup lama, umat Islam terutama dari kalangan ulama-ulama pesantren itu terus berusaha untuk mendapatkan pengakuan itu. Sampai pada periode tahun 2019 kita memperoleh Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Dan di situ ada 3 hal. Yang pertama ada rekognisi, yang kedua ada afirmasi, dan ketiga ada fasilitasi. Rekognisi itu banyak dimensi, nanti akan kita bahas. Afirmasi itu memperkuat pendidikan ini sebagai rumpun pendidikan nasional, dan alumni-alumninya juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan alumni-alumni pendidikan formal yang lain. Fasilitasi dibantu berbagai fasilitas, anggaran, dan sebagainya sebagai tanggung jawab negara. Dan negara terlambat sebenarnya melakukan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi ini setelah hampir lewat daripada 70 tahun Indonesia merdeka, baru kita memperoleh rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi ini. Dan keterlambatan inilah yang harus kita kejar.
karena kita berada jauh dari sisi pengakuan negara di belakang dari pendidikan formal, sistem sekolah dan sebagainya, sehingga Dayah dengan undang-undang ini, dengan undang-undang pesantren ini, saya kira harus mengambil kesempatan ini untuk memperoleh rekognisi ini. Walaupun rekognisi sosiologis sudah kita dapatkan dari masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu. Kita sudah diakui sebagai sumber pendidikan Islam yang paling kuat, yang mampu melahirkan para ulama, mampu melahirkan para dai dan sebagainya, mampu melahirkan intelektual Islam. Tetapi rekognisi sosial itu tidak dibarengi oleh rekognisi ofisial, rekognisi formal oleh negara, dan itu baru lahir pada 2019 dengan undang-undang pesantren. Nah, sementara rekognisi sosial itu kan tidak bisa menjadikan satu lembar syahadah pesantren itu diakui oleh negara. Yang bisa menjadikan syahadah pesantren itu menjadi formal adalah keputusan politik negara lewat undang-undang, lewat berbagai aturan kementerian, peraturan menteri agama dan sebagainya. Itu baru bisa turun satu lembar syahadah itu sama nilainya dengan satu lembar ijazah di sekolah. Walaupun kompetensinya tentu saja jauh lebih kuat kompetensi pesantren. Saya ingin mencontohkan misalnya ijazah aliyah lah, syahadah aliyah atau ijazah aliyah atau ulia di tingkat pesantren itu kan dianggap setara dengan ijazah aliyah di madrasah. Tapi kompetensinya kan jauh beda. Kompetensi anak-anak ulia atau aliyah di pesantren tradisional di Dayah-Dayah itu kan mereka sudah membaca mahali dan sebagainya, sudah membaca ghayah usul, dan itu tentu saja tidak ada pada anak-anak aliyah di sekolah madrasah formal. Nah, jadi walaupun setara dari sisi rekognisi, tapi jauh beda dari sisi kompetensi. Dan ini kita terimalah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting ada rekognisi. Nah, jadi kalau lulusan ijazahnya ulia, ya walaupun disetarakan dengan aliyah di madrasah, madrasah formal ya, di madrasah aliyah baik negeri maupun swasta, tapi kita tahu bahwa kompetensi wusta atau ulia itu jauh lebih tinggi daripada aliyah. Kan mereka sudah belajar kutub-kutub ya, kitab-kitab yang mempersiapkan mereka untuk menjadi ulama. Sudah membaca Al-Mahalli, Fathul Wahab, bahkan Tuhfah, untuk mempersiapkan diri sebagai kader ulama. Menarik, Abi. Berdasarkan apa yang Abi sampaikan tadi, istilahnya memang perjuangan untuk mendapatkan rekognisi ini sudah berpuluh tahun. Berpuluh tahun. Maka berdasarkan analisa Abi, apa yang membuat negara begitu lambat untuk merekognisi? Itu ada persoalan kepada akseptabilitas Islam sebagai bahagian daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi peninggalan kolonialisme yang sangat kuat di rejim pemerintahan kita dari dulu pasca kemerdekaan hingga tahun 2019 kita mendapat pengakuan itu masih sangat kuat. Apakah dengan mengakui pendidikan Islam pesantren itu nanti dikhawatirkan ada gejala islamisasi Indonesia dan sebagainya. Mungkin ada pikiran yang menempatkan Islam sebagai satu ideologi ekstrem kanan ya, yang mungkin saja bagi sebahagian kaum nasionalis yang melihat bahwa jangan terlalu banyak memberi peluang kepada umat Islam. Mungkin saja itu yang terjadi. Dan itu sangat menyesatkan. Kenapa sangat menyesatkan? Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, memerdekakan Indonesia juga umat Islam yang banyak menjadi korban di dalam kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan juga umat Islam. Sehingga negara ini kita sebut dulu betul-betul abai kepada hak-hak pesantren, kepada hak-hak santri, kepada hak-hak umat Islam yang sudah mendirikan pendidikan Islam itu jauh sebelum Indonesia merdeka dan sudah mengambil tanggung jawab untuk pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, anak-anak yang mungkin tidak punya akses pada pendidikan umum karena biaya dan sebagainya, karena jangkauan yang terlalu jauh daripada kota, mereka tetap mendapat pendidikan di kampung-kampung, di desa-desa, lewat pendidikan pesantren, pendidikan Dayah, surau dan sebagainya, sesuai dengan istilah masing-masing di berbagai daerah di Indonesia. Dan sangat menyedihkan bagi kita kalau negara tidak hadir untuk mengakui itu.
kalau negara tidak hadir untuk mengakui itu. Hmm. Nah, negara wajib hadir untuk mengakui itu, wajib memfasilitasi, wajib merekognisi. Bahwa anak-anak bangsa yang jumlahnya ratusan ribu yang belajar di pondok pesantren itu harus mendapatkan hak sipil dan politik yang sama dengan anak-anak lain yang belajar di pendidikan formal. Itu harus sama karena mereka warga negara Indonesia. Menarik ya, Bi. Dan tentunya dengan adanya rekognisi yang dilahirkan dari Undang-Undang Pesantren tahun 2019 tadi, bagaimana sikap yang harus ditonjolkan oleh pihak Dayah sendiri selaku pendidikan Islam tradisional? Aceh lebih maju dalam konteks ini karena pengakuan terhadap pendidikan Dayah itu kan lahir dari keistimewaan Aceh, lahir dari otonomi khusus Aceh. Kita memiliki dinas pendidikan Dayah, kita memiliki dinas syariat Islam, kita memiliki kanun sebelum undang-undang pesantren lahir, kita sudah memiliki kanun pendidikan Dayah dan sebagainya yang untuk tingkat Aceh itu diakui sebagai bahagian daripada sistem pendidikan di Aceh dan diakui ijazahnya. Tapi di luar Aceh kan tidak. Nah, oleh karena itu Aceh di sini menjadi model, menjadi model yang membimbing negara, tangan-tangan negara dibimbing. Wahai negara, ini pendidikan ini di Aceh sudah diakui sebagai pendidikan formal, ijazahnya diakui di Aceh. Kenapa negara tidak melihat ini? Sementara jumlah pesantren di Nusantara di Indonesia ini sangat banyak. Di Aceh dalam konteks ini saya kira secara rekognisi ya dan fasilitasi itu jauh memulainya sebelum undang-undang pesantren lahir. Kita sudah punya pendidikan Dayah sejak tahun 2009 mungkin saya tidak ingat. Mungkin sejak 2000 setelah Pilkada 2006 kita sudah memiliki pendidikan Dayah, dinas pendidikan Dayah yang tugasnya adalah memfasilitasi dan juga membangun rekognisi terhadap pendidikan Dayah. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini, Dayah jauh lebih tua pengakuannya, terutama daerah-daerah tradisional, pesantren tradisional dibandingkan dengan pengakuan negara yang baru dimulai pada 2019. Nah itu. Dan oleh sebab itu, Dayah di Aceh itu harus mengambil posisi yang lebih depan saya kira dalam melidingin, dalam memimpin proses rekognisi ini. Nah sekarang tantangan rekognisinya kan setelah kita punya regulasi lokal, regulasi daerah dalam bentuk kanun, ada dinas pendidikan Dayah, tantangan berikutnya adalah kita menyesuaikan diri dengan rekognisi nasional. Ada sistem muadalah salafiyah, ada muadalah muallimin, ada pendidikan diniyah formal, ada ma'had ali dari marhalah ula, marhalah saniyah, marhalah salisah yang sama levelnya dengan pendidikan doktoral sebagai ciri khas pendidikan pesantren. Dan kita harus menyambut itu menurut saya. Kenapa? Karena itu tidak merubah apapun yang ada di Dayah kita. Kita masih belajar takrib, kita masih belajar bajuri, kita masih membaca Fathul Mu'in, kita masih membaca Mahalli, dan kita masih hidup dengan kultur pesantren atau Dayah kita sendiri. Hanya saja sekarang ada namanya teknokratisasi lah, penyusunan aturan yang kemudian itu kita ikuti saja dan itu tidak sedikit pun mengikis ciri khas dari pendidikan Dayah. Karena salah satu prinsip dalam undang-undang pesantren itu kan menjaga keberagaman. Jadi masing-masing daerah itu hidup dan berkembang sesuai dengan tradisi pendidikan Islam yang ada di situ. Menarik, Abi. Tadi kan Abi sempat menyebutkan bentuk-bentuk pendidikan muadalah, marhalah, ulia, tsani, dan mustar dan sebagainya. Mungkin masyarakat kita masih awam, Abi. Mungkin bisa dijelaskan apa yang maksud dengan muadalah sehingga menjadi pemahaman baru lah bagi sistem pendidikan formal pesantren itu ada muadalah, ada salafiyah muadalah, pendidikan salafiyah muadalah, ada pendidikan muallimin muadalah juga, ada pendidikan diniyah formal. Di tingkat menengah dan dasar. Di tingkat tinggi ada Ma'had Ali. Ma'had Ali itu setara dengan S1, S2 dan S3 di PT KIN, di PT KI ya, Pendidikan Perguruan Tinggi Islam, Keagamaan Islam. Kemudian di luar itu, di luar daripada jenis pendidikan formal pesantren, ada pendidikan non formal pesantren, tapi diakui
ijazahnya sama formalnya dengan pendidikan formal pesantren. Contohnya, kita tidak ikut pada program muadalah. Muadalah itu kalau kata literalinya itu adalah kesetaraan, pendidikan kesetaraan. Tapi ini tidak seperti paket C, paket A dan B, tidak sama. Ini kita kan tinggal di pondok pesantren dan kemudian belajar di pondok pesantren itu waktu yang cukup lama. Nah, jadi dia beda sekali dengan pendidikan kesetaraan. Tapi ini pengakuannya disebut dengan muadalah itu. Nah, di tingkat dasar dan menengah itu ada PDF, ada pendidikan diniyah formal, ada muadalah. Muadalah ini punya 3 tingkatan. Ada ula untuk tingkat dasar, wusta untuk tingkat menengah, kemudian ulia untuk tingkat menengah atas. Jadi memang 3 tahun dia jenjang-jenjangnya, dan itu setiap jenjang itu kan dapat mengeluarkan ijazah atau syahadah dengan pengakuan yang setara dengan jenjang pendidikan madrasah yang formal. Ula sama dengan pendidikan ibtidaiyah, wusta sama dengan madrasah sanawiyah, ulia dengan madrasah aliyah. Walaupun saya bilang tadi kompetensinya itu jauh lebih tinggi yang di pesantren. Nah, sementara di satu jenis lagi adalah PNF, pendidikan non formal pesantren. Nah, ini pesantren seperti biasa. Cuma ikut program pendidikan non formal pesantren, kemudian mendapatkan ijazah. Tapi harus ikut program ini yang ditawarkan oleh Majelis Masyayikh Republik Indonesia dengan pendidikan agama. Nah, itu sudah ada standar penjaminan mutunya yang di situ kita ikut saja. Karena saya turut menyusun itu, kita memastikan tetap kurikulumnya sesuai dengan kurikulum Dayah, kemudian kultur pengajiannya juga di balai-balai atau terserah. Apakah bahkan di masjid dan sebagainya, di teras-teras rumah pimpinan Dayah, di rumah abu misalnya, silakan. Tidak ada perlu ruang kelas seperti pendidikan formal. Tetapi dia mendapat rekognisi sama dengan pendidikan formal. Masya Allah, benar. Karena ini berbasis pada realitas dan keadaan pendidikan kita. Maka ada rekognisi karena itu. Allah, benar, luar biasa. Artinya memang ini menjadi suatu kesempatan luar biasa bagi dunia ya. Namun mungkin kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita akan menanyakan apakah ini menjadi kesempatan luar biasa bagi lulusan Dayah untuk memasuki dalam berbagai bidang dalam institusi negara. Begitu apa yang dijawab oleh Abi. Maka oleh karena itu mohon kepada para himban untuk tetap setia bersama kami. Karena insya Allah kami Ma'rifat Ramadan akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap setia bersama kami. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini Pak, ya. Bang, lo nggak ikutan lomba kebaikan? Nih, semua bisa di Beyond by BSI. Mau transaksi sampai berbagi. Sama Iman semua aman. Beli kebutuhan Ramadan? Bisa pakai promo dari BSI Hasanahkan. Mau belanja online sampai beli pesawat, tiketnya semua bisa. Kalau gak ada emas? Bisa, transfer emas juga bisa. Iman gak ikut lomba. Bukan berarti Iman gak berbuat kebaikan. Karena Iman ambil langkah emas untuk raih kemenangan. Lagi di jalan, tapi mata mulai limawat atau cuma pengen save word tipis-tipis di tengah padatnya aktivitas? Mampir yuk ke Kopi Kebonjuru. Lokasinya pas banget di belakang Pertashop Raja Hati, Simpang ASEAN Krunggiku. Tempatnya asik buat santai sejenak. Ada kopi susu yang creamy sampai varian kopi yang seger banget. Rasa premium, harga tetap ramah di kantong. Spesial bulan ini ada paket Ramadan mulai dari 31.000. Sudah lengkap pakai nasi, teh manis dingin, leo, dan gratis takjil. Buat yang mau buk beramai-ramai, pilih paket family dengan pilihan menu lengkap, lebih praktis, dan pastinya lebih berbakti. Tunggu apa lagi? Langsung ke Kopi Kebonjuru. Cafe on the go, anytime.
Keindahan sejati adalah investasi masa depan. Toko Emas Intan Krung Geuku hadir dengan koleksi perhiasan emas murni dan model terbaru yang memikat hati. Mulai dari cincin pernikahan hingga koleksi hiasan diri, kami menjamin kualitas dan kadar terbaik untuk Anda. Kabar gembira, khusus untuk Tengku-Tengku Dayah, kini miliki emas semakin mudah dengan program cicilan mulai dari Rp100.000 saja. Amanah, berkah, dan terjangkau. Alhamdulillah dia kualitas tetap nomor 1. Hana pernah tak ragukan li. Toko Emas Intan tetap di hati. Kualitas tetap nomor 1. Toko Emas Intan, jujur dalam timbangan, terpercaya dalam pelayanan. Kunjungi kami segera di Jalan Ramai, Kedi Krung Geuku, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Toko Emas Intan Krung Geuku melayani dengan sepenuh hati. Melepas lelah dari hiruk-pikuk aktivitas, kini terasa lebih berkesan. Selamat datang di Hotel Al-Safwa Blang Pulo, sebuah tempat di mana kenyamanan bertemu dengan ketenangan. Dengan fasilitas lengkap, kamar yang bersih, dan pelayanan sepenuh hati, kami hadir untuk menjadi rumah kedua Anda di Lok Semawi. Hotel Al-Safwa. Your comfort is our priority. Butuh rest area yang lengkap di Muara 1? Ke SPBU Batu Par aja. Nggak cuma isi bensin, di sini kamu bisa rehat maksimal. Parkir luas, toilet bersih, dan pastinya ada NPM Arabica Coffee. Nikmati sensasi kopi Arabica asli Aceh yang bikin mata langsung melek. Cocok buat sarapan atau sekedar nongkrong bareng kawan sampai malam. SPBU Batu Par dan NPM Arabica Coffee. Satu tempat, sejuta kenyamanan. Mampir yuk! Kesehatan adalah aset paling berharga. Saat tubuh butuh perhatian lebih, pastikan Anda berada di tangan yang tepat. Hadir di jantung Blang Pulo, Arifa Medical Clinic siap menjadi mitra kesehatan keluarga Anda. Dengan pelayanan dokter umum dan spesialis yang sigap dan penuh empati, kami hadir dengan fasilitas penunjang medis modern, mulai dari cek laboratorium lengkap, EKG, hingga layanan medical check-up untuk memastikan kondisi tubuh Anda tetap prima. Tak perlu khawatir, lokasi kami strategis, nyaman, dan biaya layanan yang tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Arifa Medical Clinic, cepat pelayanannya, tepat penanganannya. Sehat Anda, prioritas kami. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, yuk wujudkan niat umrah bersama kami di Al-Huda Travel. Mau umrah nyaman dan tenang, solusinya bersama kami di Al-Huda Travel. Insya Allah pelayanannya amanah, tenang, dan profesional. Tenang saja Pak, insya Allah kami akan menyediakan maskapai penerbangan yang terbaik demi kenyamanan jamaah umrah kita nantinya. Dan untuk penginapan, kami menyediakan hotel yang dekat dengan Masjidil Haram juga Masjidil Nabawi. Gimana pengalamannya berangkat dengan Al-Huda? Alhamdulillah, kami sudah 2 kali berangkat dengan Al-Huda. Alhamdulillah, kedua-duanya memuaskan. Dari segi pelayanannya, alhamdulillah sangat ramah dan cepat prosesnya. Dan dari segi tempat tinggal, alhamdulillah kami dekat dengan masjid dan hotelnya sangat memuaskan. Untuk informasi lebih lanjut, boleh datang ke Dayah Darul Huda Pulau Gading atau hubungi nomor ini.
Bingung cari kebutuhan harian yang lengkap dan gak pakai ribet di Blang Pulo? Ke Arifamart aja. Dari kebutuhan dapur, perlengkapan mandi, sampai camilan favorit, semua ada di sini. Tempatnya bersih, pelayanannya ramah, dan pastinya pas di kantong. Habis belanja, lagi istirahat sejenak yuk. Tepat di sebelah kita ada tempat nongkrong paling hits, Gria Tuti. Tempatnya luas, nyaman, dan wifi-nya kencang. Mau sarapan nasi gurih yang legendaris? Atau sekitar ngopi santai bareng teman? Di sini tempatnya paling juara. Parkiran luas, ada musola yang bersih, bikin kamu betah berlama-lama. Apapun kebutuhanmu, mampirnya ke satu titik aja. Arifamart dan Gria Kopi, sahabat setia masyarakat Blang Pulo. Kami tunggu ya. Wahai saudara, so syurga, Tamita ilme serta beramal, Demba otke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Ahlan ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program persembahan dari DMDH TV, DMDH Podcast Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya Alhamdulillah kita masih bersama Al-Mukarram Abi Dr. Rizwan Ali yang telah menjelaskan kepada kita bahwa hadirnya rekognisi daripada pemerintah terhadap institusi pendidikan daya menjadi kesempatan yang luar biasa. Dan tentunya Abi, kalau kita perhatikan Aceh, seperti yang telah Abi jelaskan tadi, Aceh memimpin dalam hal kemajuan, dalam hal pengakuan pendidikan daya sebagai pendidikan formal. Maka dalam konteks keacehan, Aceh memiliki UU-PA ataupun kanun. Apakah ketika kita, bagaimana cara upaya kita menyelaraskan antara undang-undang ini dengan UU-PA agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan? Mungkin bisa dijelaskan Adi. Baik ya. Dalam undang-undang pesantren itu kan disusun yang namanya Arkanul Ma'had. Arkanul Ma'had itu yang pertama ada kiai. Kiai itu adalah pimpinan pesantren. Kalau disebut kiai, pasti saja orang yang alim dan mampu membaca kitab kuning dengan sempurna. Yang kedua adalah punya santri. Yang ketiga punya asrama. Dan yang keempat adalah memiliki musola atau masjid. Dan yang kelima ada pengajian kitab kuning. Jadi kitab kuning itu menjadi identitas kultural bagi pesantren yang kemudian direkognisi sebagai identitas akademik. Karena salah satu bentuk rekognisi yang diberikan oleh undang-undang pesantren adalah rekognisi akademik. Jadi apapun yang diajarkan di pesantren, di daya, kitab-kitab yang diajarkan, cara proses pembelajarannya, semuanya itu diakui sebagai sistem pembelajaran khas pesantren. Dan itu silakan dilaksanakan dan dilakukan terus. Nah untuk Aceh, saya kira tidak terlalu banyak yang perlu dilakukan selain daripada mendaftarkan diri kepada sistem pendidikan muadalah yang kita sebut tadi itu, apakah pendidikan diniyah formal, apakah muadalah salafiyah, apakah dalam pendidikan tinggi Ma'had Ali, ataupun dalam program pendidikan non formal pesantren yang sudah saya sebut tadi sebagai rumpun dari sistem pesantren di Indonesia. Pendidikan non formal pesantren ini yang saya menyusun satu buku tipologi dan skema rekognisi. Itu buku pertama yang lahir di Majelis Masyayikh Republik Indonesia untuk menggambarkan keberagaman pesantren-pesantren tradisional non formal di seluruh Indonesia dengan berbagai ciri khas dan keunikannya, dan itu diakui sebagai pendidikan yang bagian daripada rumpun pendidikan pesantren. Dan untuk mendapat rekognisi itu maka kita harus mendaftar saja di program itu setelah adanya peraturan dan kebijakan dari Kementerian Agama, juga dari Majelis Masyayikh Republik Indonesia. Nah, kitab-kitab yang diajarkan masih sama, masih memang kitab-kitab yang kita ajarkan di pesantren, kurikulumnya sama, cuma ditambahkan kurikulum umum saja seperti pendidikan bahasa, kemudian pendidikan IPS dan lain sebagainya, kewarganegaraan, hanya beberapa saja, dan sifatnya itu opsional. Tapi yang penting adalah terselenggaranya pendidikan sesuai dengan kurikulum yang disebutkan di dalam Undang-Undang Pesantren dan dalam keputusan Menteri Agama yang mendapatkan masukan dari Majelis Masyayikh Republik Indonesia. Nah, Majelis Masyayikh Republik Indonesia ini adalah lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Pesantren untuk menyusun sistem penjaminan mutu pesantren, baik pesantren muadalah maupun non formal,
pendidikan pesantren. Dan itu tanggung jawab penyusunan pendidikan mutu itu adalah ada di Majelis Masyayikh. Aceh kan sudah mulai lebih duluan ini. Kita punya kanun pendidikan daya, kita punya pergub tentang kurikulum, kita punya turunan dari pergub itu juga ada tentang kurikulum pendidikan daya yang sudah kita susun tahun yang lalu bersama dengan Pendinas Pendidikan Daya, yang tinggal diaplikasikan saja, dan pengaplikasian itu pun memang sudah terjadi, sudah existing ini, sudah ada. Jadi tidak terlalu rumit untuk beradaptasi dan mengikuti Undang-Undang Nomor 18 2019 tentang pendidikan pesantren itu. Menarik, Abi. Saya pernah menjumpai seorang dosen, dia juga berlatar belakang daya. Beliau pernah mengutarakan pernyataan seperti ini. Sepertinya kalau di Aceh ini tidak semua harus ada Mahan Ali. Karena istilahnya beliau mengatakan, alasan beliau karena ketika memang ada Mahan Ali, itu akan mengurangi kefakihan, bahkan kesungguhan para penuntut ilmu untuk memahami kitab-kitab turas. Apakah narasi tersebut benar ataupun seperti apa pandangan Abi? Yang saya lihat sejauh ini Mahan Ali ini memperkuat kompetensi pendidikan santri. Mereka sudah mulai menulis kitab-kitab fikih ya. Yang saya lihat mungkin di Mudi, di beberapa daerah yang lain juga saya melihat mereka sudah mulai menulis, memberanikan diri menulis kitab-kitab fikih, usul fikih, menulis buku-buku tentang agama dan sebagainya. Itu saya kira akibat dari perjumpaan antara tradisi pendidikan pesantren di luar Aceh, terutama di Pulau Jawa, dengan tradisi daya yang sangat khas dengan kitab kuningnya di Aceh. Jadi pertemuan dari dua tradisi itu melahirkan kreativitas baru di tengah para santri. Kalau masalah kefakihan, saya kira tidak terlalu bermasalah. Karena di Mahat Ali pun itu belajarnya tetap belajar kitab kuning, tidak belajar kitab yang lain. Maka saya pernah menyarankan supaya alumni S1 Mahat Ali itu tidak melanjutkan ke UIN atau ke YIN atau ke STAIN, tapi melanjutkan ke S2 Mahat Ali juga. Sampai dengan marhalah salisah dengan pendidikan doktoral. Jadi dia selesai pendidikan tinggi pesantrennya dengan identitas kultural pesantren yang kuat. Jadi dia tidak tampil sebagai sarjana formal, misalnya yang lain tidak. Tampil juga sebagai ulama misalnya, sebagai alumni pesantren yang membawa identitas pesantren secara utuh. Masya Allah. Jadi dia tidak tercampurkan dengan tradisi akademik yang lain. Jadi itu saya kira kalau ada pernyataan seperti itu mungkin kita perlu melihat sudut pandangnya seperti apa. Saya tidak melihat bahwa itu mengurangi kefakihan. Tapi kalau dari sisi waktu mungkin bisa jadi. Karena kan pendidikan formal ini pasti ada waktunya. Tapi setelah itu saya kira kita tetap masih bisa berada di pesantren kan, tidak perlu pulang dan sebagainya hanya karena kita sudah menyelesaikan Mahat Ali. Kalau kita mengikuti sistem pendidikan pesantren baru ini, kita sudah mulai masuk pesantren dari sejak kelas 1 SD ya, kalau ukurannya SD. Betul. Karena ada marhalah ula, ada tingkat ula maksud saya, ada tingkat ula yang itu artinya kita bisa menerima anak murid baru dari level SD. Bayangkan 6 tahun dia belajar di daya, dari usia 6 tahun 7 tahun dia sudah masuk pesantren. Di usia 6 tahun di situ masuk ke tingkat ustaz 3 tahun, masuk ke tingkat aulia 3 tahun, dia sudah 12 tahun. Masya Allah. 12 tahun dia dari pendidikan dasar hingga ke pendidikan menengah atas dia di pesantren, ditambah dengan pendidikan Mahat Ali 4 tahun, marhalah ula atau 3 tahun, sudah 15 tahun. Apa kefakihan apa lagi? Allah. Kemudian ditambah dengan marhalah saniyah, katakanlah 2 tahun, sudah 17 tahun. Ditambah dengan pendidikan marhalah salisah 4 tahun, sudah 21 tahun. Menarik, Abi. Dan tentunya, Abi, artinya memang negara sekarang memberikan dengan hadirnya penguatan seperti ini, tentunya kesempatan luar biasa bagi dunia daya pesantren. Abi sendiri melihat, apakah memang kesungguhan tersebut dari pihak daya sendiri untuk betul-betul memanfaatkan seperti apa? Maksud saya, Abi, dari pihak negara telah memberikan kesempatan luar biasa bagi dunia pesantren. Maka apakah Abi melihat kesungguhan tersebut dari pihak daya sendiri untuk memanfaatkan kesempatan tersebut atau seperti apa? Ini sudut pandang
pesantren dalam melihat undang-undang pesantren ini kan belum sepenuhnya sama. Karena ada kekhawatiran intervensi negara terhadap kurikulum, terhadap pengelolaan pesantren, terhadap pengurusan kelembagaan. Tapi rekognisi diinginkan. Saya yakin kalau pengakuan pasti semua orang mau. Cuma kan pengakuan ini dikhawatirkan dapat mengintervensi kelembagaan dan sebagainya, kurikulum. Nah, disinilah fungsi majelis masyayikh untuk menjamin supaya bahwa seluruh sistem penjaminan mutu, kurikulum dan sebagainya itu harus ciri khas pesantren dan dirumuskan oleh orang pesantren. Yang saya lihat sekarang di Majelis Masyayikh Republik Indonesia itu semuanya pimpinan pesantren dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab Syafi'i dan sebagainya. Dan mereka sangat sensitif apabila ada infiltrasi atau ada hal-hal yang sifatnya ingin mengganggu pesantren, ingin merubah pesantren dan sebagainya. Tetapi mengikuti program rekognisi ini kan tidak wajib hukumnya. Negara hanya menyediakan platform, pemerintah menyediakan platform. Oh, ini kalau mau rekognisi ini platformnya. Tapi kalau mau tetap hidup sebagai pesantren salafiyah tradisional yang di situ fokus kepada melahirkan para ulama tanpa butuh pengakuan formal juga tidak masalah karena tidak wajib hukumnya. Di sini juga bisa melahirkan para ulama di pendidikan formal yang masih mempertahankan identitas kultural kepesantrenan yang khas, itu juga dapat melahirkan para ulama. Dan saya kira dua jalur ini terserah kepada pesantren untuk memilihnya. Tapi kalau bisa memilih jalur rekognisi, juga bisa memilih tetap berada di jalur non formal yang tidak terrekognisi dan melahirkan para ulama yang faqih, zuhud dan sebagainya di situ. Menarik, Abi. Dan tentunya dengan adanya rekognisi ini, sekarang kalau kita perhatikan Mahan Ali tersebut melahirkan lulusan, ada gelar SVU sekarang, pokoknya beragam lah lulusan tersebut. Apakah dengan adanya lulusan tersebut bisa menjadi jaminan bagi para lulusan daerah tersebut untuk masuk dalam berbagai bidang dalam kenegaraan atau seperti apa? Ya, sejauh ini yang saya lihat peluang itu ada di Kementerian Agama atau di institusi-institusi di bawah payung Kementerian Agama. Sementara di yang lain mungkin di kepolisian dan di TNI mungkin sudah diterima juga. Tapi di luar itu, misalnya di perbankan misalnya, saya mungkin belum menerima informasi apakah sudah ada pengakuan penuh. Misalnya apakah lulusan marhalah atau tingkat ulia yang setara dengan aliyah atau setara dengan SMA itu bisa masuk ke perguruan tinggi umum. Nah, ini saya sedang dilakukan proses itu. Karena itu jalurnya berbeda. Tapi kalau di bawah payung Kementerian Agama dan beberapa instansi negara yang lain itu sudah ahlan wa sahlan, sudah diterima. Tetapi di luar itu mungkin masih butuh upaya yang kuat dari Majelis Masyayikh, dari Kementerian Agama, dari stakeholder pesantren dan daya untuk juga mendapat pengakuan yang sama. Jadi ini tidak mudah, melahirkan undang-undang pesantren saja tidak mudah. Kini perjuangan sekarang dilanjutkan dengan berusaha mendapat rekognisi secara luas dari berbagai stakeholder di luar dari rumpun Kementerian Agama maupun pendidikan Islam. Nah, ini yang tantangan yang sedang dihadapi sekarang ini. Menarik, Abi. Abi juga tadi berlatar belakang PCNU Lusmawe. Dan tentunya untuk lahirnya undang-undang ini tentu ada keterlibatan dari berbagai elemen masyarakat. Lantas seperti apakah peran yang dimainkan oleh PCNU sendiri ataupun PWNU sendiri? Dari awal memang kita tidak terlibat langsung. Saya terlibat di dalam penyusunan sistem penjaminan mutu pesantren itu ketika Majelis Masyayikh menyusun sistem penjaminan mutu pesantren non formal. Kalau diseleksilah dari seluruh Indonesia, kemudian salah satunya saya yang terpilih untuk mewakili membahas tentang masalah pesantren atau dayah di Aceh. Jadi saya menulis itu, kemudian dipercayakan sebagai ketua tim penulis untuk menulis itu. Kemudian kita melahirkan satu buku namanya Tipologi dan Skema Rekognisi Pendidikan Non Formal Pesantren di Indonesia. Dan ini buku pertama di Majelis Masyayikh yang berbicara tentang tipologi dan bagaimana merekognisi itu dengan tipologi yang sangat majemuk, yang sangat beragam. Bagaimana memberikan rekognisi ini kan tidak mudah. Karena di satu sisi kita tidak ingin penyeragaman karena kita mengakui adanya ciri khas pendidikan Islam yang berbeda-beda di setiap daerah.
Tetapi di sisi yang lain kita butuh kurikulum dan standar penjaminan mutu. Iya. Nah, mempertemukan dua aspek ini kan tidak mudah. Maka di standar penjaminan mutu itu tetap kita memberikan ruang adanya keberagaman itu. Misalnya kitab yang dibaca di Pulau Jawa mungkin tidak dibaca di sini. Kitab yang kita baca di sini, terutama pada kitab-kitab fikih misalnya atau kitab-kitab usul dan sebagainya yang berbeda, mungkin di sana juga tidak dibaca. Nah, kita sebutkan semua saja nama-nama kitabnya. Nama kitab apa? Semua nama kitab yang dibaca di pesantren Salafiyah misalnya, walaupun berbeda-beda kita sebut semua. Sehingga semuanya merasa, oh kitab saya juga dimasukkan di dalam standar penjaminan mutu itu. Nah, ini yang kita lakukan untuk menjaga supaya pesantren ini tidak harus seragam, tetapi sama di basis kitab kuningnya. Dan kalau kitab kuning berhasil kita jaga, insya Allah Ahlussunnah wal Jamaah akan berhasil kita kawal, kita jaga, kita perkuat itu. Menarik Abi, dan tentunya kalau kita perhatikan juga Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki ribuan dayah. Maka berdasarkan sudut pandang Abi sendiri, bagaimana perkembangan dayah Aceh saat ini? Terlebih dalam menanggapi adanya kondisi tersebut. Saya kira sangat berkembang. Saya mengamati sendiri di beberapa pesantren kita, perjumpaan yang saya sebut encounter itu, perjumpaan dengan tradisi pesantren di Pulau Jawa yang sudah lebih duluan menulis ya, berbagai buku dan juga punya tradisi menulis kitab dan sebagainya, itu sudah mulai tertular kepada santri-santri kita di sini. Dan ini sangat penting bagi kita untuk memberikan kontribusi terhadap khazanah akademik pesantren di Nusantara. Jadi nanti ya akan mengisi buku-buku pesantren di Indonesia, bukan hanya pesantren di Pulau Jawa, tapi juga dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, dari Kalimantan, yang punya tradisi juga cukup kuat ya dari sisi pesantrennya. Kita tahu misalnya Sirus Salikin itu ditulis oleh ulama Banjar, artinya mereka juga punya tradisi akademik yang kuat. Para ulama Aceh juga punya kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu Jawi dulu, dan itu momentumnya saya kira ketemu di perjumpaan itu. Jadi saya melihat postingan-postingan para santri sekarang itu memposting kitab yang mereka tulis, memposting buku yang mereka tulis, berdebat secara akademik, melawan tuduhan-tuduhan praktik bid'ah oleh kelompok-kelompok Wahabi misalnya yang selalu membid'ahkan amaliyah-amaliyah kita. Itu dijawab dengan tulisan-tulisan yang sangat rapi oleh santri-santri kita sekarang. Dan itu saya kira bahagian daripada efek positif perjumpaan itu. Dan sekarang kita lebih terhubung kan, kita sudah mengenal Bahsul Masail dan yang biasanya itu dulu menjadi tradisi di Nahdlatul Ulama atau pesantren di Jawa. Kita juga punya tradisi itu, kita sebut sebagai mubahasah atau muzakarah. Tapi dengan perjumpaan ini lebih berkembang lagi. Dulu muzakarah dan mubahasah itu mungkin tidak terlalu tertulis, tidak terlalu terdokumentasikan. Sekarang sudah tertulis, sudah terdokumentasikan, bahkan bisa live. Kita lihat santri-santri di berbagai daerah di Aceh itu sudah dilatih mubahasah, dilatih terlibat dalam Bahsul Masail, dan itu saya kira merupakan pertemuan peradaban yang positif antara peradaban atau identitas kultural pesantren di Pulau Jawa dengan yang ada di Aceh. Alhamdulillah. Dan tentunya Abi, sebagai informasi ini, alhamdulillah kami kemarin turut menghadirkan juga sebagai narasumber penulis dari Dayah Mudi Nusra, Jazuli. Ada menulis fikih di Nabi, saya kira ada beberapa kitab yang ditulis oleh Tengku Jazuli, ada juga Tengku Mustafa, dan banyak yang lain yang saya kira sudah berproses itu. Yang saya kira kita juga perlu memperkenalkan hukum positif, karena hukum Islam itu, fikih itu tidak bisa diperkuat tanpa penguasaan terhadap hukum positif. Jadi karena kita harus mensistematisasi hukum fikih itu dalam hukum positif kan, dalam kanun, dalam undang-undang, dan itu dibutuhkan kemampuan legal drafting, kemampuan teknokratik di bidang hukum, dan itu harus kita pelajari juga. Saya akan mengajar legal drafting di Ma'had Ali, di Marhalah Saniyah Ma'had Ali Mudi Mesra.
berbicara tentang bagaimana menyusun draft-draft hukum dan sebagainya, dan kemudian bagaimana mensistematisasi hukum fikih ke dalamnya dalam bahasa hukum positif. Ya, dan itu penting keterampilan itu supaya kita bisa mempengaruhi hukum. Kalau tidak kita bahasa kitab ini mungkin terlalu klasik ya untuk konteks modern, maka kemudian kita normakan dalam bahasa hukum yang modern. Dan dengan konten yang sama, dengan substansi yang sama, tapi dengan bahasa yang sesuai dengan yang dikenal dalam bahasa hukum. Dan kemampuan legal drafting ini, kemampuan mensistematisasi hukum Islam, terutama dari fikih klasik ke dalam hukum positif modern, itu sangat penting kita kuasai. Supaya kita bisa mentransformasi hukum Islam ke dalam hukum positif, dan hukum sebagai salah satu fungsi hukum social engineering kan, membentuk masyarakat. Jadi kalau kita ingin membentuk masyarakat ya kita membentuk hukum. Itu. Menarik ya Bi, dan tentunya Bi berdasarkan apa yang telah Bi paparkan tadi, tentu ini menjadi kesempatan luar biasa bagi perkembangan dunia dakwah dan pesantren secara umum. Dan menurut saya ingin tanyakan dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, seperti apakah dakwah yang Abi impikan tentunya dalam mengikuti perkembangan daripada rekognisi ini? Saya sebagai santri tahun 90-an tentu saja merasa iri sekali dengan anak positif ya terhadap santri hari ini. Dulu kita mau belajar, saya menulis dulu semenjak saya di Mudi, saya menulis. Sudah menulis di Serambi, sudah membuat mading, Mudi Pos itu dulu saya yang buat pertama. Yang saya lihat masih bertahan sampai hari ini. Itu dulu di depan bilik saya itu, saya buat itu. Saya lihatnya di kawan-kawan di waktu SMA maupun di Losmawe, saya lihat di masjid di kota itu ada majalah dinding dan sebagainya. Jadi saya pulang ke Dayah, membeli majalah di Arun Pos dulu ya, majalah-majalah Islam, kemudian pulang ke sana membuat majalah dinding Mudi Pos itu. Dan itulah yang kelangkaan sumber daya pada saat itu, kelangkaan sumber informasi, sehingga hari ini itu limpahan sumber informasi. Kita bisa menonton pengajian Syekh Ali Jum'ah yang dulu kita tidak pernah bisa mengimpikan bagaimana menonton pengajian-pengajian di Al-Azhar misalnya atau di Tarim ya. Sekarang kita bisa menyaksikan itu. Nah, pertemuan ini antara tradisi pesantren di Jawa, tradisi pesantren di Aceh, dan kemudian terhubung kembali dengan Hadramaut ya, terhubung kembali dengan para ulama Mesir dan sebagainya, itu memperkuat posisi pesantren hari ini. Jauh lebih kuat daripada posisi sebelumnya, apalagi dengan secara formal sudah ada Undang-Undang Pesantren 18/2019. Ada rekognisi, ada afirmasi, dan ada fasilitasi. Pasti posisi kita menjadi lebih kuat. Tapi tantangannya adalah, ini disampaikan oleh almarhum Ayah Sob pada saya, kita jangan terlena dengan rekognisi, jangan terlena dengan fasilitasi, jangan terlena dengan afirmasi. Pada suatu saat ketika negara berubah kebijakan politiknya terhadap pesantren, kita sudah seperti terinfus sebelumnya. Ketika infus dicabut sehingga kita merasa lemah, maka jangan terlena, kita manfaatkan itu, tetapi kita tetap harus membangun kemandirian. Ya, supaya ketika terjadi kebijakan yang berbeda dari rejim-rejim pemerintahan yang mungkin ke depan bisa saja berubah karena perubahan situasi, kita tetap mandiri, kita tetap bisa survive, kita tetap bisa menjaga kekhasan dan keunikan Kitab Kuning sebagai ma'had, sebagai arkan, sebagai salah satu arkanul ma'had yang sudah ada saat ini. Menarik ya, dan tentunya ini istilahnya menjadi kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk terus mengembangkan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan apa itulah kita berikan oleh negara. Dengan tetap siaga bahwa seandainya katakanlah ini semacam infus ya, seandainya infus ini dicabut, kita masih punya kekuatan sendiri untuk tetap bisa bergerak, bertahan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki secara mandiri. Masya Allah, artinya memang rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi telah diberikan oleh pemerintah. Dan tentunya Abi ini menjadi kesempatan luar biasa. Sebagai pesan Abi, boleh disampaikan kepada seluruh penuntut ilmu di Dayah Aceh ataupun di pesantren. Istilahnya kita jangan sampai rendah diri. Oke lah, istilahnya pandangan politik
kalang-kalang elit lah, mungkin semacam memarginalkan pendidikan Dayah atau pendidikan pesantren. Maka seperti apa pesan yang ingin Abi sampaikan? Istilahnya kita jangan sampai rendah diri, tetap kita berdiri dengan kekhasan kita, jangan di depan standar nasional itu. Dulu saya sering membahasakan bahwa kitab kuning dan dengan tradisi akademiknya itu kan menjadi seakan-akan itu menjadi ciri khas pedesaan. Jadi kami tabur kitab kuningnya kemudian gempong. Nah, itu kan ciri khas lama. Tetapi dengan hadirnya santri-santri baru yang kemudian membaca kitab kuning di menara-menara kota, itu sudah merubah bahwa kitab kuning sebagai tradisi pesantren itu bukan tradisi orang kampung, itu tradisi Islam. Kalau kita dimanapun dalam pendidikan Islam itu pasti salah sumbernya adalah kitab-kitab yang kita sebut kitab kuning, kitab Turas itu. Oleh sebab itu maka manfaatkanlah media, manfaatkanlah perkembangan zaman hari ini, teknologi informasi yang membuat kita sangat terakses pada khazanah literatur pendidikan Islam, pada sumber-sumber yang banyak di dalam dunia pendidikan Islam, maka manfaatkan itu untuk memperkuat diri, mengembangkan diri, dan nantinya saya kira buku-buku di UIN, ya, kitab-kitab di UIN dan sebagainya harus diisi oleh buku-buku anak-anak santri, anak-anak Dayah. Ini kesempatan luar biasa. Artinya kalau kita perhatikan sekarang Abi, lulusan Dayah terkala kembali kampung ya hanya sebagai tim imun dan sebagainya. Dan tentunya ini dengan itu penting juga karena itu kan basis kultural yang paling kuat dari kita. Kaki-kaki Ahlussunnah itu kan di situ. Kalau kita tidak memiliki kaki-kaki kita di bawah, kita seperti organisasi elit yang kuat di atas tapi tidak memiliki akar ke bawah. Maka tetap wajib ada itu bahwa kita menjadi imam kampung, menjadi imam masjid, menjadi istilah di Jawa marbot, pengurus masjid dan sebagainya, tetap wajib ada karena itulah kaki tangan Ahlussunnah di bawah. Kalau yang di atas itu kan merumuskan konsep, merumuskan pengetahuan, membentuk kebijakan, tapi kalau kita tidak memiliki kaki-kaki yang kuat di bawah, ini Ahlussunnah wal Jamaah ini bisa tidak memiliki basis di akar rumput. Maka saya teringat sekali waktu kita membentuk TKD itu dengan training kader dakwah dengan ayah almarhum Ayah Sob, sampaikan ke saya apa tema yang harus kita tulis. Saya jawab, membangun Gampung sebagai basis dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dengan membentuk kader Ahlussunnah wal Jamaah di bawah. Maka alumni pesantren tetap harus ada di bawah, tetap harus ada yang menjadi imam, jadi pengurus masjid, mengurus jenazah, mengurus masyarakat di bawah. Karena itu adalah jangkar Ahlussunnah wal Jamaah di bawah. Dan tentunya ini luar biasa, artinya dengan adanya rekognisi seperti ini, sekarang berarti alumni Dayah harus bermain di akar rumput hingga ke atas, betul lah. Levelnya bukan hanya sekadar di akar rumput, tapi di kadar pemegang kekuasaan ataupun dalam hal untuk melahirkan undang-undang itu juga menjadi. Ya, kita hadir bukan untuk menyingkirkan yang lain, tapi untuk bersama yang lain. Masya Allah, kolaborasi. Alhamdulillah, begitu luar biasa perbincangan kita bersama Al-Mukarram Abi Dr. Rizwan Ali yang telah menjelaskan kepada kita semua bahwa tentunya negara telah hadir untuk membersamai kita semua dalam rangka mengembangkan Dayah, dan tentunya insya Allah alumni Dayah akan semakin berkembang dalam memberikan potensi terbaik dalam rangka kontribusi untuk kemakmuran kepesertaan agama, umat dan juga bangsa. Tentunya Al-Mukarram Abi, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Insya Allah kita akan kembali berjumpa dalam kesempatan selanjutnya, dan alhamdulillah mohon Abi sebagai penutup mungkin boleh berikan kesempatan, boleh berikan komentar ataupun tanggapan Abi terhadap kegiatan kami ini. Alhamdulillah podcast ini adalah podcast yang sangat produktif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan Islam dalam membuka wawasan santri dan juga masyarakat untuk melihat dunia Dayah itu sudah berubah. Banyak serapan teknologi informasi telah dipakai sebagai cara untuk berdakwah. Dan podcast ini hadir untuk mengisi ruang-ruang dakwah itu dengan menggunakan fasilitas-fasilitas modern. Jadi oleh sebab itu jangan terpaku lagi seakan-akan Dayah adalah merupakan lembaga tradisional lama. Lembaga-lembaga Dayah hari ini adalah lembaga-lembaga yang sudah beradaptasi dan bertransformasi dengan berbagai perkembangan zaman. Dan dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang, Dayah akan terus berkembang juga. Luar biasa, mudah-mudahan podcast ini berlanjut terus
bukan hanya pada tahun ini, tapi juga pada bulan-bulan seterusnya. Ini Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, tanggapan luar biasa disampaikan oleh Om Karam Abi Doktor. Dan tentunya kita juga berharap kepada seluruh ahibah DMDA TV untuk tetap setia bersama kami, karena insya Allah akan setiap harinya selama bulan Ramadan dan hingga di luar Ramadan insya Allah akan kami hadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa yang akan memberikan wawasan dan insight terbaik kepada kita semua. Dan tentunya ucapan terima kasih kami kepada Anda semua dan juga kepada seluruh ahibah, para sponsor yang telah bersama kegiatan kami. Insya Allah perjumpaan kita akan menjadi perjumpaan yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, saya Nur Zari bersama Om Karam Abi Doktor pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah. Ramadan tiba, hati pun berbunga. Waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru, penuh keberkahan.